Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan Warta Lisan GKI Gondomono Semarang Minggu 19 Juli 2020 demikian. Yang pertama, kebaktian via daring atau internet. Kebaktian Minggu di GKI Gondomono Semarang masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Keputusan ini akan ditinjau sesuai dengan situasi dan kondisi selanjutnya. Kami mengajak jemaat dan simpatisan untuk terlibat aktif dalam kebaktian via daring ini. Untuk persembahan, jemaat dan simpatisan dapat mentransfer ke rekening yang tertera pada saat prosesi persembahan berlangsung atau dengan mengumpulkan secara pribadi dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Warta yang kedua, persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan pada hari Kamis 23 Juli 2020 pukul 19.00 via daring dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Warta yang ketiga, peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Bila tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka akan diteguhkan dan diberkati pernikahan Saudara Eric Fredrickson Nainggolan dan Saudari Steviana Ayu Kurniati pada hari Sabtu 25 Juli 2020 pukul 10.00 di Gereja Akpol Semarang yang akan dilayani oleh Pendeta Supatmo. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengawali kebaktian ini dengan pujian Hari Minggu, Hari yang Mulia, KJ 21 ayat 1 dan 2. Thank you.
Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara dan beserta saudara juga. Saudara, mari kita mensyukuri perubahan dan perbaikan kehidupan yang kita alami melalui 2 Korintus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17 yang mengatakan demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, marilah kita berdoa untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk perubahan demi perubahan dalam kehidupan kami, sehingga dari hari ke hari kami semakin mengalami keadaan kehidupan yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Kami semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami katakan, untuk kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Tetapi kami mengakui ya Tuhan, masih banyak dosa, masih banyak pelanggaran, dan kehidupan kami pun juga seringkali mengecewakan Tuhan karena dosa dan pelanggaran kami itu. Tuhan Yesus, secara pribadi kami akan mengakui dosa dan salah kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami
Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, setelah kita mengakui dosa kita, marilah dengan penuh sukacita kita menerima berita anugerah dari 2 Timotius pasal 4 ayat 2 yang mengatakan kepada kita demikian, saudara. Beritakanlah firman, siap dialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan sebuah kerinduan yang besar, ingin menemukan kehendak Tuhan, ingin dimampukan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan, sehingga nantinya firman Tuhan itu memberkati kami, firman Tuhan itu mengubah kehidupan kami, ketika Tuhan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bimbing kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setelah kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 13 ayat 26 sampai ayat 30 demikian. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu.
Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Berbahagialah kita yang senantiasa merenungkan dan melakukan sabda Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Saudara, kesabaran merupakan sebuah kemampuan untuk mengendalikan emosi, untuk mengendalikan kemarahan, sehingga tetap bersikap dengan baik atau bisa memutuskan yang terbaik dalam segala sesuatu. Sehingga saudara, orang yang sabar adalah orang yang mampu mengendalikan emosi. Bukan berarti saudara, orang yang sabar adalah orang yang tidak bisa marah. Dia bisa marah tetapi punya waktu yang tepat, marah dengan cara yang tepat, marah dengan alasan yang tepat. Sehingga saudara, ketika seseorang dimarahi, ketika seseorang disalahkan, maka orang itu akan menerima kemarahan dan kesalahan itu, karena merasa memang aku pantas dimarahi, aku pantas disalahkan oleh orang itu. Sehingga Bapak Ibu, kesabaran juga membuat seseorang mampu bertindak, memutuskan dan menilai dengan tepat. Kesabaran juga memampukan seseorang untuk bergaul dengan baik kepada semua orang. Kesabaran juga memampukan seseorang meraih apa yang dia butuhkan dalam hidupnya dengan baik. Itu kesabaran. Mengendalikan emosi, memutuskan, melangkah, dan bisa bergaul dengan tepat kepada semua orang. Bapak Ibu, lalu bagaimana dengan Allah? Mazmur 86 ayat yang kelima mengatakan kepada kita demikian, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang sabar. Kesabarannya diwujudkan dengan mau bergaul kepada siapapun. Kesabarannya juga diwujudkan dengan cara memberikan pengampunan kepada setiap orang yang mau mendekat dan mau mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam ayat
atau bacaan yang kita baca tadi dikatakan bahwa ketika seorang petani menabur benih yang baik, kemudian dikatakan pagi hari berikutnya di tengah-tengah ladang yang ditaburi benih yang baik itu juga muncul lalang. Lalang menggambarkan orang-orang yang jahat. Benih yang baik menggambarkan orang-orang yang baik. Dan itu menggambarkan kerajaan surga. Kemudian ketika pegawai-pegawai dari Tuhan tadi, pemilik ladang tadi mengatakan, apakah Tuhan akan memerintahkan kepada kami untuk mencabut lalang-lalang itu supaya benih yang baik tumbuh dengan baik? Maka dengan tegas sang pemilik tanah itu, sang pemilik ladang itu mengatakan, jangan, biarkanlah lalang itu tumbuh bersama-sama dengan gandum, supaya ketika engkau mencabut lalang sekarang, gandum sudah tercabut, dan nantinya aku akan memerintahkan kepada penuai-penuai untuk memisahkan lalang dan gandum. Saudara, bacaan ini menunjukkan kesabaran Allah dalam kehidupan setiap orang. Allah sabar menanti orang-orang yang jahat untuk kembali kepadanya. Saudara, kesabaran Allah yang digambarkan dengan perumpamaan lalang di ladang tadi, saudara, bukan berarti bahwa Allah setuju atau membiarkan dosa merajalela di dunia. Walaupun Allah mengasihi umatnya, saudara, tetapi dengan tegas Ia sangat membenci dosa yang dilakukannya. Kemudian yang kedua, kesabaran Allah bukan berarti pula umat bisa hidup seenaknya, hidup semaunya, berbuat dosa tidak apa-apa. Toh nanti ketika mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni. Bukan seperti itu, saudara. Tetapi di samping Allah itu sabar, Allah juga adil. Dosa sebesar apapun memang akan diampuni Tuhan. Tetapi saudara, dosa sekecil apapun yang dilakukan seseorang itu harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Setiap dosa, setiap kesalahan pasti akan ada hukuman dan akibat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesabaran Tuhan membuahkan arti supaya orang-orang yang jahat diberi kesempatan untuk bertobat dan berbalik kepadanya. Kesempatan untuk kembali ke jalan hidup yang benar. Sehingga Bapak Ibu, janganlah kita menyia-nyiakan kasih Allah. Mari kita terus-menerus melihat diri dan mengakui, memperbaiki diri di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, kesabaran Tuhan juga membuahkan atau memberi kesempatan kedua kepada setiap orang untuk berhasil. Gunakan kesempatan Allah dengan baik, sehingga kita sungguh-sungguh mampu mencapai keberhasilan. Janganlah kita hanya menyesali nasib, menyesali kegagalan, tetapi bangkitlah dan berusahalah terus supaya kesempatan kedua tidak sia-sia, sehingga kita betul-betul mampu meraih yang terbaik dari Tuhan. Kemudian saudara, kesabaran Allah juga memberikan arti, merupakan kesempatan supaya setiap orang mau berseru dan mau dekat dengan Allah.
Ketika seseorang berseru dan dekat dengan Allah, maka saudara, seseorang itu atau kita akan menemukan kasih-Nya, akan menemukan kebaikan-Nya, akan menemukan berkat-berkat-Nya, akan menemukan sukacita di dalam Tuhan. Sehingga saudara, janganlah menyia-nyiakan kesempatan untuk mengalami, untuk menikmati kesabaran, cinta kasih, dan kebaikan dalam kehidupan kita hari demi hari. Kemudian yang keempat, saudara, kesabaran Allah membuahkan arti supaya kita ada kesempatan untuk menyatakan, untuk mewartakan kesabaran Tuhan itu kepada orang-orang sekitar kita. Sehingga Bapak Ibu, mari kita nyatakan kebenaran Allah, kita nyatakan kesabaran Allah melalui kata, perbuatan, dan melalui teladan kehidupan kita dimanapun kita berada, kapanpun dan kepada siapapun itu, tanpa kecuali. Supaya apa, saudara? Supaya mereka juga mengalami kesabaran Tuhan itu, supaya mereka juga mengalami pengampunan Tuhan, supaya mereka juga mengalami kebaikan Tuhan, supaya mereka juga mengalami berkat-berkat Tuhan, supaya mereka juga mengalami kekuatan Tuhan di dalam mereka menjalani hidup dari hari ke hari. Saudara, biarlah kita bisa menikmati kesabaran Tuhan itu, dan kita juga memampukan orang-orang sekitar kita menikmati kesabaran Tuhan itu. Kebaikan Allah kita alami, juga dialami orang-orang sekitar kita. Cinta kasih Tuhan dan berkat Tuhan kita alami dan juga dialami oleh orang-orang sekitar kita. Sehingga Bapak Ibu, kita akan mampu hidup dengan rukun, dengan bahagia, saling peduli seorang dengan yang lain. Saling bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali-kali dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama memanjatkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa, saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu minggu ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa melakukan dan mewartakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang sekitar kami, baik melalui perkataan, perbuatan, dan seluruh keberadaan kehidupan kami, sehingga hidup kami bertumbuh, kehidupan orang-orang lain pun juga bertumbuh, sehingga kami boleh saling melengkapi dan saling menolong seorang terhadap yang lain. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah keadaan kami, keadaan kota kami, provinsi atau negara kami, bahkan dunia semakin mengalami keadaan yang lebih baik ya Tuhan.
orang-orang yang menderita pandemi corona atau COVID-19, Tuhan sembuhkan. Tuhan juga beri imun yang kuat kepada semua orang, sehingga pandemi corona ini akan semakin berkurang, dan kami akan bisa hidup lebih baik di hari-hari yang akan datang. Berdoa untuk Majelis Jemaat GKI Gondomono dan seluruh aktivis GKI Gondomono, mampukan kami ya Tuhan untuk tetap melayani jemaat, untuk tetap melayani masyarakat, sehingga keberadaan gereja Tuhan GKI Gondomono ini semakin diberkati dan menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Berdoa bagi yang sakit ya Tuhan, biarlah Tuhan beri kekuatan kesembuhan. Berdoa bagi yang bergumul karena dampak corona maupun pergumulan permasalahan pribadi, dampingi kuatkan mereka supaya menemukan jalan keluar yang terbaik. Berdoa Tuhan untuk kami sekeluarga, biarlah kebersamaan kami dengan setiap anggota keluarga kami mampu membawa sukacita, mampu membawa semakin akrab seorang dengan yang lain, sehingga kebahagiaan sungguh akan kami nikmati di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, limpahkan berkat, limpahkan rezeki kepada kami dan juga kepada semua orang. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa-doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita akan mendasari persembahan kita dengan firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 1 yang demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 1350000998995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara, dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini di mana kami boleh beribadah kembali di rumah kami masing-masing, sekalipun masih via daring. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di mana-mana dan Engkau senantiasa memperhatikan setiap jemaat-Mu. Dan biarlah kiranya ya Tuhan kami boleh mempersembahkan persembahan untuk kemuliaan Tuhan, dan kami berikan dengan segala kerendahan hati
biarlah boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, setelah berbagai usia, marilah kita dengan setia melakukan dan mewartakan kebenaran, melakukan dan mewartakan firman Tuhan, baik melalui kata, perbuatan, dan teladan kita kepada orang-orang sekitar kita. Saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Amin. Tak sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji
suci